Oke, di job sheet yang kedua ini kita akan membuat database baru yang dinamakan database branch. Di sini nanti kita akan membuat database, kemudian kita akan mengecek ya untuk disk usage-nya seperti itu. Setelah dicek disk usage-nya, berarti di sini adalah database kosong, kemudian dicek disk usage-nya. Kita bisa lihat ya kalau berdasarkan di job sheet di sini kan warnanya hijau, berarti masih kosong, masih banyak spasi yang belum digunakan seperti itu. Kita coba bikin create database-nya. Di sini kita menggunakan file demonstration 2A ya. Di situ kita menggunakan file demonstration 2A, kemudian diberi nama new db. Oke, kita create aja new database, kita beri nama new db. Oke, setelah itu kita create ya. Di sini ya kita langsung set aja. Oke, new db sudah terbentuk. Kemudian kita bisa lihat di set di propertiesnya, di sini nggak dilakukan perubahan ya. Jadi kita set, lihat di propertiesnya, kemudian kita lihat di pengaturan filenya ya, size defaultnya 8 MB seperti ini. New db log self defaultnya pas waktu pertama kali dibuat segini. Kita bisa memperbesar ukurannya, misalkan kita ingin perbesar ya, atau kita set seperti ini saja. Kemudian kita lihat ya ukuran report disk usage -nya. Di sini disk usage-nya ya yang terbuat masih kosong 71%, kemudian ini adalah data ya, kemudian indeksnya, kemudian yang tidak terpakai, yang tidak terpakai. Bila kalian lihat ya di database ya, ada sistem tabel ya, di sini ada analisis diagram dan seterusnya. Ini adalah yang buat dia sudah ada ukurannya seperti ini. Kita coba create new baru lagi ya. Kalau kalian lihat create database using SQL, kalau yang tadi new db, kemudian kita lihat filenya masih kosong seperti ini ya. Pertama kali di create ada file primer, ada file log yang kosong seperti ini. Kemudian kita coba create database dengan menggunakan SQL yang nama database-nya itu adalah branch ya. Kita memakai source yang 2.1 kalau nggak salah tadi, nah yang ini branch. Kemudian teman-teman perlu diperhatikan saat di set connection-nya ya, saat kita set connection di sini nih, misalkan kalau teman-teman ini kok koneksinya saya ikut ke server yang lain bukan server yang ini, seperti itu. Misalkan kalian di sini ada dua connect database engine seperti itu ya, di sini browser sama connect yang ini. Nah, kalian kan bisa perhatikan di sini kalau kita set di solution explorer-nya itu kita set salah satu aja. Kalau misalkan masuknya yang di sebelah sini ya, masuknya yang bukan di browser misalkan. Seperti ini berarti connection-nya ya kalian pakai yang ini bukan yang browser seperti itu. Jadi itu bisa di remove, kemudian create new connection seperti itu. Create new connection-nya diarahkan ke browser seperti itu. Sebenarnya nggak ada masalah mau dikoneksikan ke server yang mana di situ ya. Kalau kalian udah install beberapa instance di situ, kalian bisa pilih salah satu aja, nggak harus browser. Tapi untuk menyeragamkan di job sheet ini kan pakai browser ya. Cara apa ya, ngedit connectionnya itu di sini kan bisa kalian new connection gitu kan, kalian bisa pilih di sini di browse new connection, dipilih connection yang mana seperti itu ya. Terus misalkan kalau pengen connection yang default, kalau defaultnya dari job sheet kan di sini ada adventure work dan macam-macam, itu bisa remove aja, di delete aja, di remove gitu.
Oke, kita kembali lagi ke demonstration 22. Demonstration 22 ini dia nge-create database, namanya adalah mana nih? Kita salah ya. Demonstration 21 yang ini benar. Namanya adalah branch database, kemudian dia store ya semua filenya itu di DMKTJ. Seperti ini. Kalau kalian lihat, kita buka yang drive D kita lagi ya. Kita refresh dulu. Nah, ini udah disediakan yang kosong. Kita coba ya. Kita coba create new database yang tadi. Mana tadi filenya? Nah, yang ini ya. Kita use master ya, execute, kemudian kita create ya database branch. Di situ nama file primary database-nya adalah nama file primary-nya ya, ini ya branch MDF. Kemudian di set size-nya sekian, maksimum size-nya sekian, file growth-nya sekian ya. Kalau yang tadi di new DB kan bisa aja kita set semua itu kan di sini kan, pengaturan ya, enable auto growth, kemudian maksimum file size-nya kalian set berapa. On default itu unlimited ya, seperti ini. Kalian mau set misalkan di situ di set 500 atau berapa bisa. Jadi misalkan dibatasi kalau udah 500 MB nggak bisa input lagi di database, itu juga bisa. Seperti itu. Ini di set yang settingan defaultnya unlimited seperti ini nih. Kalau pakai GUI, ngutik-ngutiknya di sebelah sini ya. Kalau pakai T-Swell, bikin-bikinnya di sini ya. Kemudian ini membuat log filenya di sini. Oke ya, kita run aja. Kita run ini. Kita run sampai di sini dulu ya. Create database dulu. Koneksinya ya, kalian tadi kan sudah koneksinya di set yang ini kan, yang browseware ya, udah di set yang browseware. Kemudian oke, kita run. Kemudian kita atur ya settingannya di sini untuk database MDF-nya ya, di set di drive D. Kemudian yang log filenya di set di drive D. Ini disesuaikan saja ya, misalkan yang awalnya di sini drive L gitu kan, di set di drive D seperti ini bisa. Jadi karena di laptop saya tidak ada drive L ya, di set di drive D semuanya seperti ini. Oke, kita run aja langsung. Ini kita execute. Nah, di sini kan bisa ya dilihat di executing query terus. Kita tunggu aja sampai query-nya berhasil. Perlu diperhatikan juga koneksinya ya, yang di sini kalian set connection-nya itu adalah di browseware, bukan di instance yang lainnya. Jika ada 2 instance, kalian select new connection-nya yang di browseware. Nah, ini command complete successful. Kita refresh ya. Di sini kita refresh. Terus kita bisa lihat di sini ada database branch ya. Kemudian jika kita perhatikan ya propertiesnya yang ada di sini, karena di sini udah di set. Terus kita perhatikan properties yang ada di new database yang ini. Ini yang on default. Kita coba buka 2. On default seperti ini ya. Jika kalian perhatikan on defaultnya, nah, auto growth-nya di sini bisa kalian perhatikan ya. Kalau nggak diatur setting apa-apa seperti ini, ngubahnya di mana Bu? Ngubahnya bisa di sini. Kalian utik-utik yang di sini. Terus kalau pakai T-Swell ya, kita pingin file growth-nya 20% misal. Terus size-nya untuk yang branch ya, yang ini ya, branch._dat ya. Name-nya diseleksi di sini, name sama dengan branch_dat.
di situ adalah primary filenya di set 100, kemudian auto growth-nya di set 20% di sini, kemudian ya file growth-nya 20%, kemudian maksimum file size-nya di set 500 MB di sini ya. Ini diperhatikan yang ini, kemudian kemudian yang log file sekarang di close, kemudian yang ini ya size-nya 100 MB yang di sini. Size awalnya sekian, kemudian auto growth-nya di set sekian. Jadi dia alokasi set size-nya 100 ya, kemudian maksimum size-nya di set sebanyak sampai 500 MB seperti itu. Kemudian enable file auto growth ya, pertumbuhan filenya 20% dari total size yang ada di situ. Kemudian kalau yang file log ya, di sini di setnya 20 ya, size 20, kemudian auto growth-nya 10 ya, kemudian maksimum size-nya di set limit. Nah, di sini size-nya ya, yang tadi yang file log ya, size 20, kemudian maksimum size-nya di set unlimit. Nah, di sini unlimitnya itu maksimum 2 GB. Kemudian file growth-nya ya dalam megabyte 10. Seperti itu. Itu kalau kita mau create database, kemudian kita ngeset ukuran file from default-nya seperti ini. Atau kita mau create dengan ukuran yang standar seperti yang tadi. Seperti yang ini. Yang ini ya. Nah. Oke. Kalau yang ini ukuran file size-nya nggak dibatasi unlimit ya. Kalau yang tadi dibatasi maksimum 500 seperti itu. Misalkan ya di sini dia set ya, untuk yang primary file-nya kan di set 500 ya, 500 MB seperti itu. Kemudian jika ukurannya sudah memenuhi ya 500 MB, dia otomatis auto growth, enable auto growth, karena di enable ya, dia ukuran size database-nya itu nanti langsung diekspansi sebanyak 20% dari 500 MB itu sendiri, seperti itu ya. Jika yang ini diuncentang, jadi ukuran tabelnya itu nanti ukuran database-nya ya mentok 500 MB, tapi jika ini enable auto growth dicentang ya, itu berarti ukuran database-nya itu nanti bisa diekspansi 20%-nya dari 500 MB. Terus kalau di set unlimited ya, misalkan unlimited dicentang, nah ini bisa diekspansi sebanyak 20% dari totalnya semuanya, seperti itu. Oke. Kemudian nah kita cek lagi yang di sini, kita review database ya, kondisi database yang kita gunakan itu kita bisa pakai sys database. Nah, tabel bawaannya dari SQL Server kita select aja. Nah ini kita bisa lihat ya, database yang online yang aktif sekarang adalah ini untuk di server kita yang saat ini yang di Cloudflare. Kemudian kita coba use branch ya, kita use database yang barusan dibuat, tadi kan masih use master, sekarang use branch. Kemudian kita select file ini dari sys database file. Nah kalau yang ini adalah garis besarnya, di dalam database master itu tadi ada banyak database ya, branch, market dev, new db dan seterusnya. Kemudian kita perkecil lagi ya lingkupnya, kita pakai database branch. Kemudian kita cek di database files ya, kita cek properties apa saja yang ada di dalam database itu. Nah kita bisa melihat file ID, name, kemudian ini ya file propertiesnya, kita bisa lihat size and text-nya sekian, space yang tergunakan sekian. Nah ini bisa kita lihat sekarang di sini. Oke. Terus
kita use master lagi nih. Kalau kita running di yang job sheet altering database ya, di situ ada use master, kita set lagi ke database, balik lagi ke master. Kemudian kita di sini ingin mengalter database ya, database tadi yang udah pernah dibuat yang based on GUI kan new database nih. Di sini kita alter, di situ kita ubah ukurannya. Kalau on default tadi ukurannya adalah, kalau kita set ini kan ya size-nya 8, auto groupnya on defaultnya seperti ini ya. Nah kita pingin ubah itu, kita bisa ubahnya ya seperti yang tadi ya. Kalau pakai GUI ya bisa diubah pakai GUI seperti ini, atau kita pingin pakai T-SQL, kita bisa pakai source yang ini, alter database seperti itu. Alter database, nama databasenya seperti itu ya. Kemudian kita tambahkan file yang ada di dalam database newDB itu tadi. Kita execute dulu ya, alter database newDB, kita menambahkan filenya newDB2 ya. Kemudian file name-nya yang udah terbuat nanti di save di tabel di folder mktj yang ini. Kalau kalian lihat folder mktj kita, nah ini hasil yang tadi, yang hasil create-an dari database yang kita buat sebelumnya yang branch. Kemudian yang ini adalah hasil file create-an dari newDB2 yang ini, yang di sini. Nah, perlu kalian perhatikan di sini adalah NDF. Di sini untuk tutorial yang kali ini, job sheet yang kali ini, kita ingin membuat file apa? Kita ingin membuat secondary file. Kalau yang tadi kan MDF, LDR ya, LDF gitu kan, sampai LDF. Nah sekarang kita pakai NDF, secondary file. Apa itu NDF? Kalau teman-teman sudah lupa ya, kita coba cek di sini. Kita file ya, kita yang dari tadi kita kerjakan yang ini, MDF sama LDF ya. Kalau yang basis data, database di SQL Server on defaultnya kan langsung terbentuk primary data sama transaction log data ya, seperti itu kan. Kemudian kita ingin membuat secondary data, di sini kita bisa generatekan sendiri, kita bisa create sendiri. Itu namanya adalah secondary data dengan extensionnya adalah NDF. Nah, di sini kita pengen buat NDF yang diberi nama ya, file secondary datanya adalah newDB2. Ini tadi kan udah di run ya, udah complete successfully. Kita lihat aja di properties, kita lihat di file. Nah, ini adalah yang terbuat tadi. Kalau kalian lihat ya, size-nya 3,72 MB ya. Terus file growth-nya adalah 1024 KB seperti ini ya, dan lokasinya path-nya adalah di D seperti ini ya. Oke. Kemudian kita run lagi ya untuk database newDB, karena tadi kita utik-utiknya yang database newDB, use newDB lagi. Setelah itu kita lihat kemudian kita membuat tabel dan menambahkan datanya. Nah, di sini kita itu membuat tabelnya itu dari tabel yang ada di market div ya, marketing prospect ya, dari sini. Kemudian itu dari sini ya, marketing prospect. Kemudian dipindahkan ke newDB. Nah, di sini kan kalau kalian perhatikan settingan yang di properties newDB tadi kan ya seperti ini ya, minimum sekali ya, size-nya 4 MB. Nah, seperti ini. Kalau sudah diisi dengan data yang jumlahnya banyak, marketing prospect ini kan jumlah datanya itu banyak. Teman-teman di sini ada, oh ya ini tadi kan udah di run ya, select bintang itu market dev prospect. Itu nanti munculnya yang tadi, yang sebelumnya tadi kan ada 19.955 ini tadi. Kalau di run lagi nggak bisa karena udah ke create kan, ya kan, sudah ada objeknya, udah dimasukkan ke sini, ke yang newDB, hasilnya dari sini. Nah, kemudian kita coba lihat di standard reportnya. Kalau kita lihat di standard reportnya kan, kita klik task, kemudian report ya, sampai task.
database. Nah, terus kita bisa lihat this usage-nya di sini. Kita lihat this usage-nya. Kemudian kalian perhatikan ya kan, ini yang terpakai seperti ini ya, seperti tadi. Tapi kalau dilihat dari log files ya, data log filenya itu nanti ada event untuk auto growth. Nah, di sini kan dia, kalian lihat ya, di sini event auto growth itu kenapa kok terjadi seperti ini? Karena ukuran data objek yang dimasukkan ke sini itu melebihi dari ukuran kapasitasnya si NewDB ini tadi. Kemudian karena kita tadi settingannya kan di set auto growth ya, akhirnya karena sudah melebihi, akhirnya event ini dipanggil seperti itu. Nah, di sini bisa kita lihat ya jumlah spasi disk yang terpakai. Kalau yang NewDB ini sekian, untuk yang NewDB 2 nya sekian, yang disimpan di D, yang satunya di C, seperti itu. Kemudian kalau kalian perhatikan kan ya, ada change in size ya, kalian bisa perhatikan karena settingannya ya, kan tadi auto growth-nya 1, ada yang 64. Nah, ini ada perubahan ukuran di sini karena ukurannya yang sebelumnya itu terlalu kecil, kemudian diperbesar seperti itu di auto growth. Oke, sekian untuk tutorial mengenai tadi ya, altering database sama create database. Untuk tutorial yang selanjutnya adalah yang file group. Kita pisahkan videonya biar tidak terlalu panjang, kita pisah-pisah aja videonya. Habis ini kita coba yang file group di sini, teman-teman. Misalkan teman-teman nyoba di sini ada beberapa yang error, ya, perlu diperhatikan step by stepnya, jangan sampai ada yang keloncatan seperti itu. Kemudian jika mencoba untuk yang menggunakan T-SQL seperti itu ya, biasanya itu teman-teman lupa di sininya masalah untuk path ya, path untuk file rujukannya dia ditaruh di mana itu kan ya, memang harus disesuaikan, dan ini nggak harus tetap ya saklek seperti ini, itu bisa ditambah-tambah, diubah-ubah sesuai dengan kebutuhan kalian seperti itu. Nah, jadi ada step by step, kemudian pengaturan konfigurasinya harus benar gitu, insya Allah akan lancar ya. Sekian dari saya untuk tutorial kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.